balik lagi sama gue Kla di Nonton Bareng Kla. Hari ini gue mau ngebahas lagi-lagi film yang lagi kontroversi guys. Entah kenapa ya di zaman sekarang, mungkin karena medsos ya guys, apapun jadi kontroversi, jadi pro dan kontra. Bahkan film yang harusnya jadi hiburan buat orang itu jadi bahan ajang ribut gitu. Sebenarnya kalau misalkan kritik terhadap sebuah film itu memang diharuskan untuk membuat sebuah penilaian untuk nantinya bikin film yang lebih bagus lagi, jadi tahu apa kesalahannya. Tapi belakangan ini nggak cuman kritik, malah jadinya war. Jadi apalagi jadi kayak apa sih, netizen saling berantem ngomongin film doang guys gitu. Tapi sebelumnya gue minta kalian buat subscribe channel YouTube gue dulu di Nonton Bareng Kla. Mungkin kalian udah tahu apa yang mau gue bahas dari judul YouTube gue dan thumbnailnya, yaitu The Idol yang diperankan oleh Jennie Blackpink. Oleh karena itu, gimana kalau kontroversi guys? Udah, karena diperankan oleh salah satu musisi yang lagi ngehits banget. Nah, udah lama banget nih film tuh, semenjak keluar trailernya tuh ditunggu-tunggu sama Blink atau fans Blackpink dan banyak orang, karena ini debut pertama Jennie dan langsung tembus Hollywood. Makanya ditunggu-tunggu dan bikin orang penasaran gimana acting Jennie dan bagaimana filmnya gitu. Tanggal 23 Mei atau 22 Mei kemarin tuh udah tayang di Festival Film Cannes, episode 1 dan 2, dan akhirnya 4 Juni kemarin tayang di HBO Go, episode satunya. Tapi sesudah tayang langsung menuai banyak kritik di Twitter, di TikTok, di mana-mana. Dari yang pro sampai yang kontra, dari yang ngomong kasar sampai yang belain. Dan mereka itu saling war. Tapi sebenarnya gue mau ceritain dulu sinopsis film ini sendiri kayak gimana ya guys, supaya kalian ada gambaran kok bisa jadi kontroversi. Nah, The Idol ini nyeritain tentang Jocelyn yang diperankan oleh Lily Rose Depp ya kalau nggak salah. Nah, si Jocelyn ini tuh idola yang lagi naik daun banget, tapi dia tuh depresi karena kehilangan ibunya, terus jadi gimana ya, hilang arah lah ya. Dan tuntutan sebagai idol ya juga kan berat banget gitu, makanya mentalnya terganggu. Lalu di saat dia kehilangan arah itu dia ketemu sama cowok namanya Todres kalau nggak salah. Nah, si cowok ini jadi pacar dia, tapi ternyata si cowok ini tuh adalah ketua sekte sesat, jadi ketua sekte di sana gitu. Di situ mulailah banyak hal terjadi, dan si Jennie Blackpink di sini tuh sebenarnya sebagai penari latar aja, jadi penari latarnya Jocelyn, tapi narinya lebih bagus dari Jocelyn gitu, dan mereka jadi kayak connect gitulah. Jadi Jennie itu berapa kali kayak ngajarin Jocelyn tarian-tariannya dan sebagainya macamnya gitu. Nah, sebenarnya yang waktu itu gue penasaran sih kan, beredar di Twitter dan TikTok itu satu penggalan video tentang Jennie lagi nari. Jadi mereka tuh lagi latihan buat satu albumnya si Jocelyn ini. Jennie lagi nari dan narinya emang cukup vulgar. Tapi menurut gue sih nggak yang gimana ya, kalau misalkan kita nonton film ya, dari awal episode 1 nggak cuma cuplikan itunya doang sih, menurut gue sih something yang biasa ya, apalagi untuk film Hollywood gitu. Kalau misalkan kita ngarepin ngarepin ini film yang kayak film Asia ya susah ya guys. Terus ini kan emang genrenya seperti ini. Kalau misalkan sebuah film ngebahas tentang idol, biasanya baik itu biografi ataupun film, nggak jarang kita lihat kalau misalkan dunia artis itu nggak yang mulus gitu. Di saat dia depresi ya gimana ya, clubbing, minum-minum, dan hal itu hal biasa untuk dunia entertainment sebenarnya. Jadi itu yang mau ditampilkan di film ini. Dan lucunya lagi, sepanjang episode 1 ini Jennie cuma muncul sekitar 4 menitan kalau nggak salah. Tapi bikin heboh banget karena dianggap vulgar banget, padahal ya ini menurut dari yang gue pandangan gue gitu ya, drama Korea udah banyak loh ya adegan-adegan seks yang gimana ya, film-film Korea tuh yang hot, yang lebih vulgar gitu. Sedangkan di sini tuh Jennie cuma nari guys, cuma nari. Terus dia bilang mukanya tuh kayak menggoda, yang kayak bitchy gitu. Menurut gue sih emang muka Jennie kan seksi gitu, jadi waktu dia nariin tarian yang hot kayak gini terkesannya seperti itu. Kalau menurut pandangan gue sih seperti itu. Dan emang di sini kan ceritanya dunia idol yang kalau dibilang itu ya seperti itu gitu. Dan ini film Hollywood guys gitu, jadi emang harus bedain. Gue jadi inget dulu lagi pas Pachinko keluar yang dari Apple TV, gue suka banget tuh series, dan menurut gue sih ceritanya bener-bener bagus,
uh, premisnya, alurnya, actingnya. Cuman banyak orang nggak suka karena mereka selalu ngebandingin, oh karena Lee Min Ho dan orang-orang Korea yang main pasti vibe-nya kayak drakor. Ternyata enggak, karena ini kan buatan Apple TV gitu, jadi formulanya berbeda gitu, makanya banyak orang nggak suka. Begitu juga ini sih, menurut gue sih mereka kayak udah ngarepin film yang seperti apa, taunya keluar-keluar yang adegan pertamanya aja cukup vulgar gitu guys, cukup parah ya guys komentar-komentarnya. Ntar gue baca satu-satu ya, beberapa yang gue bilang ini cukup parah. Bentar ya. Bukankah ini berlebihan? Apa sih yang dipikirin sama produser seriesnya? Gerakan tarian juga bermasalah, tapi ekspresi wajahnya sekarang aku mengerti kenapa orang bilang itu seperti pornografi. Terlepas dari penampilan Jennie, aku mengerti kenapa series ini punya rating yang rendah. Ada apa dengan ekspresi wajahnya? Dia terlihat seperti benar-benar melakukannya. Tidak mungkin Jennie tidak mengetahui hal ini. Citra idola sangat penting, jadi aku cukup yakin dia harus mencari tahu apa yang dia hadapi. Jimin memecahkan rekor solois, sementara Jennie mempromosikan serial yang mengagungkan pemerkosaan dan penyiksaan wanita. Jimin gak akan semenyedihkan dia. Dan sementara itu nama Jennie Blackpink langsung muncul di berbagai media asing karena udah kayak bikin The Idol viral ya guys. Itu guys tadi beberapa kritik dari netizen dan kinets yang cukup pedas, bahkan ada yang lebih pedas lagi dari itu. Kalau misalkan untuk netizen Indonesia sendiri yang gue baca sih banyak yang dukung, tapi yang celah juga nggak sedikit. Tapi yang celah itu dari fandom sebelah. Kalau misalkan dari fandomnya sendiri atau Blink tuh lebih ke, oh kok Mbak Jennie berani banget sih gitu, kayak oh my god gitu-gitulah, dan kayak berusaha memahami kenapa dia ngambil peran ini. Tapi untuk fandom sebelah yang gue baca sih mereka malah war sama Blink sendiri, karena ya tadi gue bilang ARMY tuh kan salah satu member BTS pacar nama Jennie, jadi kayak he don't deserve her gitu, jadi kayak dia tuh nggak layak dapetin Jennie gitu. Jennie tuh nggak layak dapetin dia, maaf kebalik, karena sampai ada yang bilang Jennie tuh kayak lon, terus bekas orang, barang bekas lah, ngomongnya udah makin kemana-mana, bahkan sampai bawa-bawa suli, bener-bener kayak makin kesini makin kesana lah gitu perangnya. Sedangkan sebenarnya sih intinya sih kan ini cuma sebuah film biasa ya guys ya, tapi terlepas dari itu yang muji juga banyak kok guys. Jadi dari banyak yang bilang kalau misalkan Jennie itu mengangkat film ini, kalau misalkan tanpa Jennie mungkin seriesnya nggak akan terlalu banyak yang nonton atau nggak akan seterkenal ini gitu, karena ada Jennie cuma 4 menit guys di episode 1 aja bikin heboh banget. Udah gitu ada yang bilang juga, ada yang muji kalau misalkan Jennie udah apa sih namanya nih, accessible review yang memuji kalau misalkan Jennie itu membuat standar baru untuk K-pop idols bisa main di Hollywood. Banyak yang terpukau atau suka sama actingnya yang natural, terus keberaniannya memerankan karakter yang sebenarnya beda dari image dia biasanya. Terus Jennie juga bilang di interview with Women's Wear Daily kalau dia tuh sebenarnya ngambil peran ini tuh karena ini berhubungan dengan industri musik, jadi cerita tentang industri musik. Dia juga bilang kalau misalkan dia sebenarnya nggak terlalu banyak latihan dan mempersiapkan untuk peran ini, tapi dia cuman kayak berani aja gitu. Terus di wawancara sama SBO dibilang juga kalau misalkan sebenarnya dia nggak menguasai tarian ini karena bukan sempat latihan lah gitu, tapi karena dia terbiasa latihan nari sama Blackpink sehari sampai 10 jam di 7 jam 9 jam, jadi akhirnya ngelihat sebentar atau beberapa kali dia coba dan ya langsung bisa, tinggal menyempurnakan aja, dan akhirnya benar di tarian itu Jennie keren banget sih narinya sebenarnya, kayak gitu sih. Kalau kita lihat keseluruhan filmnya sih, karena mungkin ya yang dipotong bagian itu pas ekspresi itu disebarin langsung kayak bikin orang heboh gitu, padahal kalau misalnya kita lihat yang sesungguhnya sih emang nggak gitu juga guys, nggak se remeh-temeh itu gitu. Dan bahkan ini tuh film Hollywood yang ya kayak gitulah, film Hollywood itu nggak jauh dari hal seperti ini, apalagi ngangkat temanya tentang idola gitu, idola yang dimana yang banyak kontroversi. Kok kita lihat film-film biografi kayak gue bilang kayak tadi nonton Queen gitu, gimana kehidupan Freddie Mercury di belakang panggung gitu, kontroversinya, terus ada yang dan banyak hal lagi gitu, jadi hal biasa buat idol gitu. Dan di sini Jennie bukan pemeran utama, cuma 4 menit, tapi hebohnya ya benar-benar luar biasa. Tapi dengan adanya Jennie sampai media luar aja
bilang kalau Jennie Blackpink tuh breaks the screen in the idol, bener-bener kayak bikin apa sih, cuman apa sih namanya, bikin series ini memukau gitu dengan adanya Jennie Blackpink di sini. Nah, sebenarnya kalau ngomongin seriesnya sendiri, kalau mau gue review ya seriesnya, sebenarnya storyline-nya agak berantakan dan agak nggak jelas gitu, kayak ini arahnya mau dibawa kemana gitu, karena nggak tahu masih episode 1, cuman kayak masih nggak jelas intinya apa. Tapi kalau actingnya, pemeran Jocelyn ini sendiri sih udah bagus sih, kayak meranin idol yang depresi terus tertekan gitu. Dan kalau untuk actingnya Jennie-nya sendiri sih untuk debut apalagi di Hollywood sih udah termasuk bagus sih, termasuk natural walaupun yang nggak gimana banget gitu. Dan yang mau gue utamain sini tuh narinya emang keren banget sih guys, bener-bener keren banget di sini narinya, berpower dan kelihatan sepenuh hati, totalitas gitu. Nah, gimana ya guys, ya, intinya kalau menurut gue pribadi sih it just a series yang gimana ya, kalau kalian lihat film Korea, bukan drama ya, film Korea tuh banyak yang lebih vulgar lagi. Coba kalian nonton The Handmaiden, kalian bakal kaget ngelihat Kim Tae-ri yang berbeda banget dari series 25-21 yang so sweet gitu. Kalau misalkan seriesnya tayang duluan tuh gitu, Handmaiden baru tayang tahun inilah guys, lagi zamannya medsos, dan sesudah series ini pasti kontroversinya juga lebih gila lagi sih menurut gue sih gitu. Cuman ya intinya ini cuman series, dan Jennie juga bukan lagi anak kecil ya, dia udah termasuknya wanita dewasa gitu, umurnya udah terbilang cukup, dan nggak maksudnya adegannya nggak yang gimana banget, tapi mukanya emang dari lahir bawaan Jennie itu seksi gitu. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Jadi menurut gue sih ya bawa fun aja sih. Kalau misalkan kalian sebel nggak mau nonton, ya nggak usah nonton gitu kasarnya. Cuman kalau sampai ngebully abis-abisan, ngomongin dia bitch atau ngomongin dia lonte gitu, tuh menurut gue udah berlebihan sih, too much banget gitu. Kita kan nggak tahu aslinya seperti apa. Mungkin idola kalian yang terlihat polos di belakangnya bisa lebih parah, bisa kan guys, kita kan nggak tahu di belakangnya seperti apa. Orang di depan yang jangankan artis ya, orang biasa pun menampilkan sisi di depannya di Instagram, di media sosial pasti yang terbaik, pengen dilihat image-nya baik gitu. Jadi sekian dari gue dulu. Jadi kalau kalian mau nonton, kalian bisa nonton di HBO Go, masih episode 1. Ini sih serialnya bukan series panjang, jadi yang berapa episode selesai. Dan ya guys, nikmatin aja. Oke guys, sekian dari gue. Terima kasih udah nonton. Balik lagi nanti di next konten, dinonton bareng Klat. Thank you.